Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi TOEFL selanjutnya adalah skill 4, yaitu draw conclusions about who, what, and where. Menarik kesimpulan mengenai siapa, apa, dan di mana. It is common in a short dialogue to ask you to draw some conclusion. Jadi dalam dialog pendek ini kita diminta untuk menarik beberapa jenis kesimpulan. In this type of question, the answer is not clearly stated. Dalam jenis pertanyaan ini, jawabannya tidak jelas terlihat. Instead, melainkan, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. Kita harus menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dialog tersebut. One kind of conclusion that is common in this part of the test, salah satu jenis kesimpulan yang umum adalah to ask you to determine, meminta kita untuk menentukan who the speaker is, siapa si pembicara atau penuntut tersebut, based on clues given in the dialogue, berdasarkan petunjuk yang ada di dalam dialog. Contoh, woman berkata, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" Bolehkah Anda memberi tahu tugas apa yang saya lewatkan ketika saya tidak menghadiri kelas Anda? Ini ada clue-nya kelas. Kemudian si man bilang, "You missed one homework assignment and a quiz." Anda melewatkan tugas rumah dan sebuah kuis. Si narator bertanya, ini yang menjadi soal, who is the man? Siapa lelaki tersebut? Man di sini. Berdasarkan dialog tersebut, kita harus mampu menarik kesimpulan yang secara implisit bisa kita dapatkan berdasarkan dialog tersebut, karena kita telah mendapatkan I was absent from your class, berarti kelas Anda, yaitu who is the man, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa the man is C here, the teacher. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian selanjutnya adalah untuk menanyakan what. Contoh, woman bertanya, "Are you going to read those books here in the library?" Apakah kamu akan membaca buku-buku tersebut di perpustakaan ini? Kemudian si man menjawab, "I think I'd rather check them out now and take them home." Saya rasa saya akan mengecek buku-buku tersebut sekarang dan membawanya atau meminjamnya ke rumah. Kemudian narrator berkata, ini yang menjadi soalnya, what will the man probably do next? Kira-kira apa yang akan dilakukan lelaki tersebut selanjutnya? Nah, kita memiliki clues. Yang pertama adalah books, yang selanjutnya adalah check them out now and check them home. Ya berarti si lelaki tersebut akan meminjam buku tersebut untuk dibawa ke rumah. Jadi jawabannya adalah go to the circulation desk. Akan pergi menuju circulation desk. Circulation desk ini adalah jika di perpustakaan itu merupakan tempat untuk mengecek, mengembalikan atau meminjam buku. Nah itu yang dimaksud dengan circulation desk. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian ini adalah contoh yang menanyakan where. Nah di sini woman berkata, "Are you going into the water or are you just going to lie there on the sand?" Kamu akan masuk ke dalam air tersebut, artinya untuk berenang mungkin. Or are you just going to lie there on the sand? Atau kamu hanya akan rebahan di atas pasir tersebut?
Si Man menjawab, I think I need to put on some suntan lotion. Sepertinya saya perlu memakai tabir surya. Inilah suntan lotion, mungkin tabir surya. Kemudian ini soalnya narator bilang, where does this conversation probably take place? Di mana kira-kira percakapan ini berlangsung? Nah, di sini kita punya clues. Yang pertama adalah water, kemudian sand, kemudian suntan lotion. Ya, sudah pasti itu jawabannya adalah B, at the beach. Selanjutnya adalah skill 5, yaitu tentang listen for who and what in passives. Kita harus fokus pada who, siapa, dan apa, tapi dalam bentuk pasif. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action. Kadang-kadang sulit memahami mengenai siapa atau apa yang melakukan suatu perbuatan in a passive sentence, dalam bentuk pasif. This problem is often tested. Nah, permasalahan tersebut sering diujikan in the short dialogue, dalam dialog yang pendek. Contoh, si Man bertanya, did Sally go to the bank this morning? Apakah si Sally pergi ke bank tadi pagi? Si woman merespon, yes, she did. Ya, she got a new checking account. Dia mendapatkan, dia membuka rekening baru. What does the woman imply? Apa yang disimpulkan oleh wanita tersebut? Nah, di sini kan ungkapannya dalam bentuk aktif. She got a new checking account. Dia membuka atau mendapatkan rekening tabungan baru. Nah, kadangkala di dalam jawabannya itu diubah menjadi pasif. Nah, di sini who and what in pasif menjadi a new checking account, kan? A new checking account was opened, telah dibuka. Itu sama, setara dengan apa yang ada di dalam dialog. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya adalah skill 6, yaitu listen for who and what with multiple noun. Mendengarkan, kita fokus pada siapa dan apa yang di dalam dialog tersebut memiliki nomina yang multiple, artinya lebih dari satu. When there is more than one noun, ketika terdapat lebih dari satu nomina atau kata benda in a sentence, dalam sebuah kalimat, in the short dialogue, dalam dialog yang pendek, it is common for the answer to confuse which noun does what. Kadang-kadang itu membuat kita bingung nomina mana yang melakukan suatu pekerjaan. Contoh saja langsung. Man bertanya, do you know who is in the band now? Apakah kamu tahu siapa yang ada dalam band tersebut sekarang? Si woman menjawab, I heard that Mara replaced Robert in the band. Saya mendengar bahwa Mara menggantikan Robert di dalam band tersebut. Pertanyaannya adalah, bilang, what does the woman say about the band? Apa yang perempuan tersebut katakan mengenai band? Nah, di sini fokus pada bahwa Mara menggantikan Robert di dalam band tersebut. Nah, yang menggantikan Robert adalah Mara. Kemudian Mara menggantikan Robert. Nah, jawabannya adalah D. Mara took Robert place in the band. Mara menggantikan posisi Robert di dalam band tersebut. Itu dibulak-balik. Karena kalau yang A, Robert became a new member of the band, bukan, justru Robert lah yang digantikan. Anggota yang sudah ada, anggota band yang sudah ada digantikan oleh Mara. Robert took Mara's place in the band. Tidak, itu terbalik. Kemudian yang C, Mara didn't have a place in the band. Justru Mara menggantikan Robert. Artinya memiliki tempat di dalam band tersebut.
Jadi itu yang kadang diujikan di dalam multiple choice-nya itu dibulak-balik, yang tujuannya adalah untuk menguji pemahaman kita mengenai siapa atau apa yang melakukan sesuatu dalam kalimat, dalam konteks nominanya atau kata benarnya terdapat lebih dari satu.